Legenda Sang Monster, Chapter 77-80. Chapter 77. Merekrut bawahan. Paman, jika boleh, aku ingin melihat sambil memeriksa penyakit istri paman itu. Mungkin aku bisa mengobatinya, Ling Tian berkata dengan tenang kepada Lu Jie. Mendengar perkataan Ling Tian, semua orang yang berada di situ sangat terkejut. Mereka tahu bahwa penyakit istri Lu Jie sangat parah dan sampai sekarang belum ada tabib ataupun pil yang dapat menyembuhkannya. Lu Jie sudah menemui semua tabib di kota Seribu Bunga, namun hasilnya tetap sama saja. Itu karena istri Lu Jie terkena racun yang sangat mematikan dari kobra api. Para tabib hanya mampu untuk menahan racun tersebut agar tidak cepat menyebar ke jantung istri Lu Jie. Apakah Tuan juga seorang tabib? Lu Jie bertanya dengan penuh semangat karena merasa memiliki sedikit harapan untuk menyembuhkan penyakit istrinya. Aku bukan seorang tabib, tapi mungkin aku bisa mencoba untuk menyembuhkan penyakit dari istri paman. Ucap Ling Tian pelan. Baiklah Tuan, ayo kita masuk. Istriku berada di dalam kamar. Lu Jie dengan cepat bergegas mengajak Ling Tian masuk ke dalam ruangannya yang berada di dalam toko tersebut. Ling Tian pun mengikuti Lu Jie yang membawanya masuk ke dalam ruangan pribadinya. Tuan Huang juga tidak mau ketinggalan. Dia ingin melihat apakah Ling Tian dapat menyembuhkan penyakit istri Lu Jie, atau sama saja seperti para tabib lainnya yang menyerah setelah memeriksa kondisi dari tubuh istri Lu Jie tersebut. Mengapa kamu ikut juga? Ling Tian bertanya heran melihat Tuan Huang berjalan di belakangnya. Aku hanya ingin melihat-lihat saja Tuan, jawab Tuan Huang dengan nada canggung. Terserahlah. Ling Tian terus berjalan dan tidak menghiraukan Tuan Huang lagi. Setelah mereka sampai di dalam kamar Lu Jie, Ling Tian melihat seorang wanita parubaya terbaring lemah tak berdaya di atas tempat tidurnya. Silahkan Tuan, ini istriku yang sedang sakit itu. Lu Jie segera menghampiri wanita yang sedang berbaring di atas tempat tidur tersebut. Ling Tian berjalan mendekat ke arah istri Lu Jie kemudian duduk di sampingnya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan memeriksa nadi pada tangan istri Lu Jie. Ling Tian menutup matanya dan mulai mengedarkan kekuatan spiritualnya untuk memeriksa penyakit yang diderita oleh istri Lu Jie tersebut. Ini adalah racun dari kobra api yang sangat berbahaya. Untungnya tubuh wanita ini kuat, dan juga pil yang telah ditelannya sedikit menghambat perkembangan dari racun ini. Ling Tian membatin sambil menganggukkan kepalanya. Melihat tingkah Ling Tian itu, Lu Jie yang berada di dekatnya dengan cemas menunggu hasil dari pemeriksaan Ling Tian tersebut. Tanpa berkata apapun, Ling Tian langsung mengangkat tubuh bagian atas dari istri Lu Jie hingga sampai pada posisi duduknya. Dia kemudian segera duduk juga di belakang istri Lu Jie tersebut lalu mengulurkan tangannya ke bahunya. Dengan menggunakan kekuatan spiritualnya, Ling Tian mulai mengedarkan api ilahi untuk masuk ke dalam tubuh istri Lu Jie. Api ilahi bergerak dengan sangat cepat dan sedikit demi sedikit mulai menghilangkan racun dari kobra api itu. Racun dari kobra api tersebut ingin melawan kekuatan api ilahi, tetapi semua usahanya itu sia-sia belaka. Api ilahi seakan tidak mempedulikan perjuangan dari racun tersebut. Api ilahi terus-menerus melahap racun dari kobra api hingga membuat inti dari racun itu mulai bergerak panik di dalam tubuh istri Lu Jie. Kamu mau lari kemana? Ling Tian membatin sambil mengedarkan api ilahi untuk mengejar inti racun dari kobra api tersebut. Saat inti racun itu ingin memaksa masuk ke dalam jantung istri Lu Jie, dia seakan tertahan oleh efek pil yang telah diminum oleh istri Lu Jie sebelumnya. Hehehe, kamu tidak bisa berlari lagi. Ling Tian tertawa lirih di dalam hatinya. Api ilahi segera bergerak ke arah inti racun dari kobra api dan mulai melahapnya hingga tak bersisa seakan-akan itu adalah camilan baginya. Wajah istri Lu Jie yang sebelumnya terlihat sangat pucat, kini mulai perlahan-lahan kembali ke warnanya yang semula. Lu Jie yang melihat perubahan dari wajah istrinya itu segera merasa sangat gembira. Dia tahu bahwa istrinya kini telah terselamatkan dari racun yang sangat mematikan tersebut. Tanpa dia sadari, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Sedangkan untuk Tuan Huang sendiri, dia langsung takjub ketika melihat hal itu. Matanya terus menatap ke arah Ling Tian dan istri Lu Jie karena tidak ingin melewatkan sedikit pun proses dari pengobatan yang dilakukan oleh Ling Tian. Beberapa saat kemudian, Ling Tian membuka matanya dan melepaskan tangannya yang berada pada bahu istri Lu Jie. Setelah itu, dia segera turun dari tempat tidur tersebut lalu membaringkan kembali tubuh istri Lu Jie secara perlahan. Paman, sekarang istrimu baik-baik saja. Aku telah menghilangkan semua racun yang ada di dalam tubuhnya. Biarkan dulu dia beristirahat sejenak, karena tubuhnya sangat kaku setelah terbaring selama bertahun-tahun. BRUK. Lu Jie seketika langsung berlutut lalu membungkuk kepada Ling Tian dengan air mata yang semakin deras mengalir di wajahnya. Terima kasih Tuan, aku tidak tahu harus membayar dengan apa lagi kepadamu,
karena kamu telah menyelamatkan istriku. Jika suatu saat kamu membutuhkan bantuanku, aku tidak akan pernah mengucapkan kata tidak meskipun kamu menyuruhku untuk berjalan melalui api neraka. Lu Jie kemudian bergerak akan bersujud kepada Ling Tian. Sebelum itu terjadi, Ling Tian telah melambaikan tangannya untuk membuat Lu Jie berdiri dengan kekuatan dari energi Qi-nya. Ah, jangan seperti itu paman, aku tidak pantas untuk mendapatkan sujudmu itu. Dan aku juga mungkin akan segera membutuhkan bantuan paman agar dapat menolongku. Ling Tian tersenyum hangat melihat ketulusan dari Lu Jie. Katakan saja tuan, aku akan segera melaksanakannya apapun yang tuan inginkan. Lu Jie berkata dengan nada sangat tegas. Ah, itu tidak seperti apa yang paman pikirkan. Aku hanya ingin bertanya apakah paman mempunyai sebuah peta yang lengkap dari benua langit tingkat menengah ini. Ucap Ling Tian dengan santai. Kalau hanya itu yang tuan inginkan, aku mempunyai salinan dari peta tersebut. Dan aku yakin Lu Jie pasti tidak memilikinya, karena salinan dari peta yang ada padaku ini aku beli di sebuah pelelangan. Sebelum Lu Jie menjawab pertanyaan Ling Tian, Tuan Huang segera berkata terlebih dahulu. Itu benar tuan, seperti apa yang telah dikatakan oleh Tuan Huang, aku memang tidak memiliki peta tersebut. Sebab peta benua langit tingkat menengah ini sangat langka dan sulit untuk ditemukan. Lu Jie berkata dengan nada canggung karena dirinya tidak bisa membantu Ling Tian. Oh, apakah Tuan Kepala B4B akan menjual salinan peta itu kepadaku? Katakan saja harganya, aku akan membelinya. Ling Tian tersenyum tenang karena salah satu barang yang dicarinya ternyata berada pada Tuan Huang. Ah, Tuan, bisakah kamu tidak memanggilku sebagai Tuan Kepala B4B lagi? Namaku adalah Huang Fu, dan orang-orang memanggilku sebagai Tuan Huang. Tuan Huang berkata dengan nada mengeluh. Baiklah, jika kamu tidak ingin aku memanggilmu seperti itu, kamu harus menjual peta tersebut kepadaku. Ucap Ling Tian sambil mengangkat bahunya. Itu tidak perlu tuan, aku akan memberikannya secara gratis. Aku hanya memiliki satu permintaan saja kepadamu, dan aku mohon kamu harus mengabulkannya. Katakanlah apa permintaanmu itu. Jika aku bisa melakukannya, aku akan mengabulkannya. Ling Tian berkata pelan. Permintaanku sangat sederhana tuan, izinkan aku mengikutimu mulai saat ini. BRUK. Setelah mengatakan hal itu, Tuan Huang segera berlutut dan membungkuk kepada Ling Tian. Aku kira permintaanmu akan menjadi sebuah hal yang sangat sulit bagiku. Ternyata hanya hal sekecil itu saja. Jika hanya itu yang kamu inginkan, maka aku akan segera mengabulkannya. Tapi selama kamu mengikutiku, kamu harus menuruti semua apa yang aku katakan. Ling Tian juga merasa bahwa dia membutuhkan seorang bawahan yang bisa membantunya untuk melakukan hal-hal kecil seperti mencari berita keberadaan dari Ling Han dan yang lainnya. Terima kasih tuan, aku akan menuruti semua keinginanmu, dan aku juga akan menjadi bawahanmu yang paling terpercaya. Tuan Huang tersenyum gembira, kemudian membungkuk memberi hormat kepada Ling Tian. Kalau begitu, segera berikan aku peta tersebut. Ling Tian mengangkat tangannya untuk meminta peta kepada Tuan Huang. Baik tuan, Tuan Huang segera mengeluarkan peta itu dari cincin ruangnya dan memberikannya kepada Ling Tian. Chapter 78, Rencana Ling Tian. Ling Tian mengambil peta dari tangan Huang Fu, lalu mulai menyalin semua isi peta tersebut ke dalam otaknya. Hanya dalam beberapa menit saja, Ling Tian telah menyelesaikan semuanya dan mengembalikan peta itu lagi kepada Huang Fu. Baiklah paman, aku akan kembali dulu. Ucap Ling Tian kepada Lu Jie. Iya tuan, jika Anda membutuhkanku, hubungi saja aku di sini. Jangan panggil aku tuan, panggil saja aku Ling Tian. Jika di benua langit tingkat rendah, orang-orang menyebutku sebagai monster. Ada juga yang memanggilku sebagai pria tertampan di benua langit ini. Ling Tian berkata sambil menyunggingkan senyum khasnya agar terlihat sangat tampan. Kalau begitu, aku akan memanggilmu tuan muda saja mulai dari sekarang. Lu Jie membungkuk hormat kepada Ling Tian. Terserah paman saja. Apakah bos berasal dari benua langit tingkat rendah? Huang Fu bertanya dengan nada sangat terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Ling Tian. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ling Tian yang memiliki kemampuan sangat kuat itu akan berasal dari wilayah yang lebih rendah. Jangankan untuk di wilayah yang lebih rendah tersebut, di wilayah yang paling tinggi pun dia akan disebut sebagai monster karena kekuatannya yang tidak masuk akal itu. Pemuda yang berusia sekitar 17-18 tahun di depannya ini telah mengalahkannya dengan sangat santai. Itu menandakan bahwa kultivasi Ling Tian jauh lebih tinggi darinya. Mengapa matamu melotot seperti sedang melihat hantu? Apakah salah jika aku berasal dari wilayah yang lebih rendah? Ling Tian menatap heran pada Huang Fu. Bos, aku sangat mengagumi ketampananmu itu sehingga membuat mataku melotot seperti ini.
Memang tidak salah jika mereka menyebutmu sebagai pria tertampan di benua langit. Huang Fu hanya bisa menyanjung Ling Tian karena takut membuatnya marah. Hehehe, karena kamu mengakui bahwa aku sangat tampan, aku akan memberikan ini untukmu. Ling Tian tertawa kecil sambil melemparkan sebutir pil penyembuhan kepada Huang Fu. Huang Fu menangkap pil itu lalu memeriksanya sejenak. Merasakan bahwa khasiat obat dari pil tersebut sangat besar, dia pun segera menelannya tanpa bertanya kepada Ling Tian tentang pil itu. Hanya dalam beberapa detik saja, wajahnya yang bengkak dan terlihat seperti kepala B4B itu pun kembali ke bentuknya semula. Huang Fu sekali lagi terkejut setelah memeriksa wajahnya yang telah sembuh dalam waktu yang sangat cepat akibat efektivitas dari pil yang diberikan oleh Ling Tian kepadanya. Aku lebih menyukai wajahmu yang tadi daripada yang sekarang. Wajahmu yang seperti kepala B4B itu terlihat lebih imut dan lucu. Kini wajahmu telah kembali ke bentuk seramnya lagi, hingga membuat orang-orang yang melihatmu sangat ketakutan. Ucap Ling Tian dengan nada menyesal. Huang Fu hanya bisa tersenyum kecut setelah mendengar penjelasan dari Ling Tian. Dia tidak menyangkalnya karena wajahnya memang terlihat menakutkan. Sudahlah, aku akan kembali ke penginapan untuk beristirahat. Tubuhku sangat lelah setelah menyembuhkan penyakit yang diderita oleh istri Paman Lu. Bos, daripada Anda menghabiskan uang untuk tinggal di penginapan, mending bos tinggal di tempatku saja. Di sana banyak orang yang akan melayani semua kebutuhanmu. Huang Fu segera menawarkan tempat tinggalnya. Hehehe, itu ide yang sangat bagus. Aku akhirnya bisa mengirit pengeluaranku. Penginapan di sini terlalu mahal, sehingga membuat aku kini sangat miskin. Kata Ling Tian sambil tertawa lirih. Baru saja tadi bos mengeluarkan uang senilai 10 juta koin emas tanpa berkedip, tapi masih mengatakan dirinya miskin. Jika yang seperti itu dikatakan miskin, maka aku lebih miskin lagi darimu bos. Keluh Huang Fu di dalam hatinya. Kalau begitu suruh anak buahmu untuk memanggil Xiao Jun di kamar penginapan tempat aku tinggal. Katakan padanya bahwa aku kini telah pindah ke tempatmu. Ling Tian kemudian menjelaskan semuanya kepada Huang Fu di penginapan mana dan kamar berapa dia tinggal. Siap bos. Setelah mengatakan itu, Huang Fu segera keluar dari ruangan pribadi Lu Jie dan langsung menyuruh anak buahnya untuk memanggil Xiao Jun. Beberapa saat kemudian, Huang Fu kembali lagi dan mengajak Ling Tian untuk pergi ke kediamannya. Dengan perasaan sangat gembira, Ling Tian mengikuti Huang Fu ke tempat tinggalnya. Dia akhirnya tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang banyak untuk tinggal di kota Seribu Bunga. Sesampainya di kediaman Huang Fu, dia disambut seperti tamu yang sangat spesial oleh para penjaga dan pelayan di tempat itu, setelah melihat bahwa tuan mereka sangat menghormati Ling Tian. Kediaman Huang Fu sangat luas dan bahkan lebih besar dari kediaman Ling Tian di ibu kota Kekaisaran Jia. Untuk kalian semua, dengarkanlah apa yang aku katakan. Mulai sekarang, bos dari tempat ini adalah Tuan Ling Tian. Jadi kalian semua harus menghormatinya dan juga melayaninya seperti kalian memperlakukan aku. Huang Fu berkata dengan nada tegas kepada semua orang yang berada di tempat itu. Baik Tuan. Semua penjaga dan pelayan segera berkata secara bersamaan setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Huang Fu. Hehehe, melihat hal tersebut, Ling Tian tertawa pelan ke arah mereka semua. Tiba-tiba saja dia berpikir untuk membangun sebuah sekte di benua langit tingkat menengah itu. Jika saja dia berhasil melakukannya, dia berencana untuk membuat namanya dan juga nama sektenya itu menjadi sangat terkenal ke seluruh penjuru benua langit tingkat menengah. Dengan begitu, mungkin Ling Han dan yang lainnya bisa mengetahui di mana dia berada, dan itu juga dapat memudahkan Ling Tian untuk menemukan mereka. Huang Fu segera bergegas membawa Ling Tian ke aula. Setelah mereka sampai, dia pun berkata kepadanya, Bos, silahkan duduk di sini, mulai sekarang ini akan menjadi tempat dudukmu. Ling Tian melihat satu-satunya kursi yang berada tepat di tengah aula tersebut. Itu adalah kursi pemimpin yang sebelumnya sering menjadi tempat duduk Huang Fu. Baiklah. Ling Tian berjalan santai ke arah kursi itu lalu mendudukinya. Hehehe, ternyata duduk di sini terasa sangat nyaman juga ya. Aku merasa seperti seorang kaisar. Ling Tian membatin sambil tersenyum ke arah Huang Fu dan para anak buahnya yang berada di tempat tersebut. Paman Huang, berapa jumlah semua orang yang berada di tempat ini? Semuanya sekitar 500 orang saja bos. Aku hanya menyewa sedikit kultivator untuk bekerja di sini agar tidak mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Ling Tian mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar penjelasan dari Huang Fu. Bagaimana tanggapan Paman Huang jika aku membuat tempat ini menjadi sebuah sekte? Semua orang yang berada di tempat itu langsung terkejut mendengar perkataan Ling Tian tersebut. Mereka semua melihat ke arahnya mencoba mencari tahu apakah Ling Tian sedang bercanda atau tidak.
Mengapa kalian semua memandangku seperti itu? Ah, bos, kita tidak memiliki uang yang banyak untuk membangun sebuah sekte. Dan juga tempat ini tidak terlalu menarik bagi para kultivator lainnya. Selain itu, jika kita ingin mendirikan sebuah sekte, kita juga akan membutuhkan pil yang sangat banyak dan beberapa teknik kultivasi yang sangat kuat agar dapat membuat para kultivator tersebut tertarik untuk bergabung dengan sekte kita. Lanjut Huang Fu lagi. Untuk masalah itu, biar aku saja yang mengatur semuanya. Kalian hanya perlu menyebarkan berita bahwa kita akan mendirikan sebuah sekte di tempat ini. Ucap Ling Tian dengan santai. Chapter 79, Sekte Pria Tertampan di Benua Langit. Xiao Jun yang dibawa oleh anak buah Huang Fu, baru saja tiba di tempat itu dan langsung masuk ke aula untuk bergabung dengan yang lainnya. Walaupun Xiao Jun tidak mengerti apa yang telah terjadi, dia sangat gembira setelah melihat Ling Tian sedang duduk di kursi pemimpin yang berada di dalam aula tersebut. Instingku terbukti benar, ternyata aku tidak salah untuk mengikuti Tuan Ling Tian. Xiao Jun membatin sambil tersenyum. Bos, kita juga harus memilih nama yang tepat untuk sekte yang akan kita dirikan. Jika nama sekte kita terdengar mendominasi, itu juga akan menjadi poin yang sangat penting untuk dapat menarik perhatian para kultivator bebas yang tidak terkait dengan sekte manapun. Kata Huang Fu pelan. Nama yang mendominasi ya. Bagaimana kalau kita sebut saja dengan sekte pria tertampan di benua langit, itu sepertinya terdengar mendominasi juga. Ling Tian berkata sambil tersenyum. Semua orang yang berada di aula itu terdiam dan hanya bisa tersenyum masam mendengar Ling Tian memberikan nama untuk sekte yang akan mereka dirikan. Itu hanya akan terdengar mendominasi di antara para wanita dan para waria saja bos. Huang Fu mengutuk di dalam hatinya. Mengapa kalian semua menatapku seperti itu? Apakah nama tersebut kurang mendominasi? Ucap Ling Tian dengan nada heran ketika merasakan tatapan aneh semua orang yang tertuju padanya. Bos, semua nama sekte di wilayah kota ini memiliki nama yang berkaitan dengan bunga, sesuai dengan namanya juga kota seribu bunga. Huang Fu berkata pelan. Tidak mungkin nama sekte kita nantinya menjadi sekte bunga tampan. Itu akan menjatuhkan harga diriku sebagai pria normal. Ucap Ling Tian dengan nada mengeluh. Bagaimana kalau namanya adalah sekte mawar putih, atau sekte bunga kedamaian, atau sekte anggrek bulan, atau sekte bunga kemurkaan, atau sekte. Aku tidak menyukai semua nama itu apalagi jika sebutannya berhubungan dengan bunga, itu akan membuat nama sekte kita terdengar lemah. Dan satu hal lagi, nama sekte kita harus ada kata tampannya. Ling Tian segera memotong kalimat yang akan dikatakan oleh Huang Fu. Semua orang yang berada di tempat itu segera memutar otaknya untuk memikirkan nama yang baik dan mendominasi bagi sekte mereka, dan juga harus memiliki kata tampan di dalamnya. Waktu terus berlalu dengan cepat, tak terasa sudah sekitar 2 jam mereka semua berpikir, tetapi belum juga menemukan nama yang bagus untuk sekte mereka sendiri. Karena tidak ada di antara kalian mendapatkan nama yang pantas untuk sekte kita, maka namanya seperti yang aku sebutkan sebelumnya yaitu sekte pria tertampan di benua langit. Ling Tian berkata dengan bangga sambil menyunggingkan senyumnya. Sekali lagi semua orang hanya bisa tersenyum masam mendengar nama sekte mereka itu. Bos, bagaimana jika kita menamakannya sebagai sekte monster tampan? Itu akan terdengar lebih mendominasi lagi dan penyebutannya juga lebih mudah serta gampang diingat oleh semua orang. Huang Fu berkata dengan nada cemas karena takut Ling Tian tidak akan menerima nama sekte yang telah diajukannya. Sepertinya nama itu juga sangat keren. Kita akan menggantinya di kemudian hari dengan nama sekte monster tampan. Untuk saat ini kita masih harus memakai nama sekte pria tertampan di benua langit, sebab itu akan lebih memudahkan kakakku dan yang lainnya agar bisa secepatnya menemukan keberadaanku. Baiklah, sebagai pemimpin sekte, dengarkanlah perintah pertamaku ini. Pergilah sebarkan berita bahwa sekte kita akan merekrut anggota baru. Dan katakan juga bahwa sekte kita menyediakan segala kebutuhan kultivasi kepada anggota yang setia dan memiliki kontribusi pada sekte. Tidak perlu bagi kalian untuk mencari anggota sekte dari para kultivator jenius, karena kita akan menerima mereka semua yang benar-benar mau bergabung dengan sekte kita. Aku juga akan langsung memberikan kepada mereka masing-masing 20 butir pil mutiara darah bagi para anggota baru yang memiliki kultivasi di tingkat bintang emas, dan akan memberikan 20 butir pil valet bagi mereka yang memiliki kultivasi di tingkat bintang berlian. Lanjut Ling Tian lagi. Apakah bos sekaya itu hingga dia berani menjanjikan semua hal tersebut kepada para kultivator yang akan bergabung dengan sekte ini? Huang Fu membatin dengan nada yang sangat terkejut. Semua orang yang berada di aula itu juga memiliki pikiran yang sama seperti Huang Fu. Apalagi yang kalian pikirkan?
Cepatlah bergerak dan ikuti seperti apa yang telah aku katakan tadi. Semakin cepat kalian bertindak, itu akan semakin baik. Ling Tian berkata menggunakan energi Qi-nya untuk menyadarkan semua orang yang masih berada dalam keadaan terkejut itu. Baik pemimpin. Semua orang berteriak serempak lalu membungkuk memberi hormat kepada Ling Tian. Setelah itu, mereka pun segera pergi untuk menyebarkan berita bahwa sebuah sekte baru telah muncul di kota Seribu Bunga. Sekte tersebut bernama Sekte Pria Tertampan di Benua Langit. Mereka semua mulai berpencar ke segala penjuru wilayah kota Seribu Bunga. Yang menjadi incaran mereka adalah tempat yang paling ramai dan sering menjadi tempat berkumpulnya para kultivator. Restoran adalah salah satu tempat utama mereka untuk menyebarkan berita itu. Aku telah mendengar bahwa sebuah sekte baru yang sangat kuat akan menerima anggota yang ingin bergabung dengan sekte tersebut. Kata salah seorang anak buah Ling Tian yang telah berada di dalam restoran. Wah, benarkah apa yang kamu katakan itu? Jika hal tersebut memang benar, aku ingin tahu apa imbalan yang akan mereka berikan jika kita bergabung dengan sekte itu. Salah seorang anak buah Ling Tian juga pura-pura bertanya. Menurut informasi yang aku dapatkan, mereka akan menerima semua orang yang bersungguh-sungguh untuk bergabung dengan sekte tersebut. Imbalan yang mereka tawarkan adalah 20 butir pil mutiara darah bagi para kultivator bintang emas, dan 20 butir pil valet bagi para kultivator bintang berlian. Lanjut anak buah Ling Tian yang lainnya. Imbalan itu sangat banyak, dan belum pernah ada sekte di kota Seribu Bunga yang menawarkan imbalan sebesar itu kepada kultivator yang akan bergabung dengan sekte mereka. Anak buah Ling Tian pura-pura berteriak terkejut setelah mendengarkan apa yang telah dikatakan oleh temannya. Semua mata orang-orang yang berada di restoran itu mulai tertuju ke arah anak buah Ling Tian. Permisi saudaraku, aku adalah seorang kultivator bebas dan belum bergabung dengan sebuah sekte. Aku ingin bertanya, apakah informasi yang kamu dengar itu adalah benar atau tidak? Ucap kultivator tersebut dengan nada yang sangat penasaran. Informasi yang aku dapatkan ini adalah dari sumber yang paling terpercaya di kota Seribu Bunga. Dan aku yakin mereka tidak akan pernah salah dalam memberikan informasi penting seperti ini. Anak buah Ling Tian berkata dengan sungguh-sungguh. Jika memang seperti itu, apakah mereka memiliki syarat penting agar kita bisa bergabung dengan sekte tersebut? Lanjut kultivator itu lagi. Mereka akan menerima semua kultivator tanpa melihat apakah itu seorang kultivator jenius atau hanya kultivator normal saja. Asalkan kita setia kepada sekte tersebut, maka kita telah memenuhi syarat menjadi anggotanya. Jika demikian, aku juga akan bergabung dengan mereka. Saudaraku, apa nama dari sekte tersebut? Kultivator lainnya yang berada di dalam restoran itu mulai tertarik dengan pembicaraan yang sedari tadi dia dengar. Bila aku tidak salah mendengarnya, nama sekte itu adalah Sekte Pria Tertampan di Benua Langit. Salah seorang anak buah Ling Tian berkata dengan nada canggung. Semua mulut orang-orang yang berada di tempat itu terbuka lebar setelah mendengar nama sekte yang diucapkan anak buah Ling Tian. Mereka sangat terkejut bahwa sekte baru tersebut memiliki nama yang sangat aneh dan narsisme. Apakah pemimpin sekte tersebut sangat tampan sehingga dia berani menamakan sektenya seperti itu? Kalimat inilah yang berada di dalam pikiran semua orang. Jangan kalian menilai dari namanya, sebab aku mendengar bahwa pemimpin sekte tersebut sangat kuat. Dia pernah bertarung dengan kultivator tahap ke-6 bintang berlian, dan mengalahkan kultivator itu tanpa bergerak sedikitpun. Anak buah Ling Tian menjelaskannya dengan nada bangga. Kini semua orang lebih terkejut lagi mendengar perkataan dari anak buah Ling Tian. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, itu berarti bahwa pemimpin sekte pria tertampan di Benua Langit memiliki kultivasi yang sangat tinggi, dan juga mungkin setara dengan tingkat kultivasi para pemimpin sekte besar yang berada di wilayah kota Seribu Bunga. Chapter 80. Anggota baru. Anak buah Ling Tian terus-menerus menyebarkan berita ke seluruh wilayah penjuru kota Seribu Bunga tentang sekte mereka yang sedang merekrut anggota baru. Kabar itu dengan cepat menyebar dan membuat beberapa kultivator segera pergi mengunjungi kediaman Huang Fu untuk membuktikan kebenaran dari berita tersebut. Saat mereka sampai di tempat itu, semuanya melihat ke arah sebuah papan nama yang cukup besar terpampang di atas pintu gerbang yang bertuliskan Sekte Pria Tertampan di Benua Langit. Mereka sebenarnya merasa sangat risih dengan nama dari sekte tersebut, karena itu nantinya akan menjadi sekte mereka juga. Namun, mengetahui bahwa imbalan yang ditawarkan oleh sekte tersebut sangat besar, mereka semua tidak terlalu mempedulikan masalah itu lagi. Terlebih lagi mereka juga telah mendengar bahwa pemimpin sekte tersebut memiliki kekuatan yang sangat hebat. Para kultivator itu pun segera masuk ke dalam tanpa dihalangi oleh para penjaga yang berada di depan pintu gerbang tersebut. Ling Tian telah berpesan bahwa tidak perlu untuk menahan semua orang yang akan berkunjung ke sekte mereka.
Dengan diantar oleh pelayan, para kultivator tersebut dibawa ke aula tempat Ling Tian berada. Saat mereka sampai di tempat itu, mereka semua sangat terkejut ketika melihat seorang pemuda yang berusia 17-18 tahun duduk di kursi pemimpin. Para kultivator itu merasa telah tertipu oleh berita yang mengatakan bahwa pemimpin sekte pria tertampan di benua langit adalah orang yang sangat kuat. Meskipun wajah Ling Tian sangat tampan, tapi penampilannya terlihat sederhana dan tampak biasa saja. Merasakan tatapan aneh dari mereka, Ling Tian pun tertawa bahagia. Hahaha, aku tahu kalau aku ini memang sangat tampan sehingga membuat kalian semua terkesima. Semua orang hanya bisa terdiam sambil tersenyum kecut setelah mendengar apa yang telah dikatakan oleh Ling Tian. Aku datang ke sini bukan untuk mengagumi ketampananmu itu. Ini membuatku sangat kecewa, aku telah tertipu dengan semua berita yang beredar tersebut. Jika aku tahu pemimpin sekte ini hanya seorang bocah yang mengandalkan ketampanannya saja, aku tidak akan membuang-buang waktu untuk datang kemari. Aku sungguh sangat menyesal telah mempercayai kabar yang terlalu melebih-lebihkan tentang sekte ini. Semua kultivator yang telah datang ke tempat Ling Tian, satu persatu dari mereka mulai mengutuk di dalam hatinya masing-masing. Hehehe, tidak perlu khawatir tentang imbalan yang telah ditawarkan oleh sekte kami. Sebagai pemimpin, aku tidak akan pernah menarik kata-kataku. Ling Tian tertawa lirih saat melihat wajah cemberut dari para kultivator tersebut. Ini bukan masalah imbalan, tapi ini adalah tentang kekuatan sekte. Jika pemimpinnya hanya seperti kamu saja, sekte ini akan segera hancur. Aku tidak membutuhkan imbalan itu lagi bila sekte ini tidak mampu memberi perlindungan kepada setiap anggotanya. Pemimpin sekte ini sepertinya tidak mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh semua orang kepadanya. Untuk apa seluruh imbalan itu jika nyawa semua orang terancam saat sekte yang lebih besar menyerang sekte ini karena tidak menyukai keberadaannya? Sekali lagi para kultivator tersebut mengutuk dengan keras di dalam hati mereka. Huang Fu yang melihat hal itu segera datang menghampiri Ling Tian, kemudian membisikkan sesuatu kepadanya. Oh, aku akhirnya mengerti. Rupanya seperti itu ya. Ling Tian mengangguk-anggukkan kepalanya ke arah semua kultivator yang akan bergabung dengan sektenya tersebut. Dengan masih duduk santai di atas kursi pemimpin, Ling Tian segera mengeluarkan aura dari tingkat kultivasinya yang setara dengan tahap pertama bintang bumi. Boom! Aura tersebut langsung meledak karena tidak mampu menahan aura yang dikeluarkan oleh Ling Tian dari tubuhnya. Sedangkan untuk semua orang yang berada di tempat tersebut, telah jatuh berlutut ke lantai dan memuntahkan darah karena mereka juga tidak mampu untuk menolak kekuatan dari aura Ling Tian. Maaf, aku tidak dapat mengendalikan 50% dari kekuatanku, sehingga aura ini hancur dan juga membuat kalian semua terluka. Ucap Ling Tian dengan nada bercanda. Aduh bos, mengapa aku juga yang terkena imbasnya, padahal aku kan yang telah memberitahumu tentang keraguan dari semua kultivator itu. Huang Fu yang juga ikut berlutut dan memuntahkan darah tersebut, mengeluh sedih di dalam hatinya. Ling Tian melambaikan tangannya untuk melemparkan pil penyembuh ke arah semua orang yang berada di tempat itu. Pil penyembuh tersebut tetap melayang di udara di depan masing-masing kultivator yang telah terluka itu. Tidak ada dari mereka yang berani bergerak untuk menyentuh pil penyembuh tersebut sebelum Ling Tian memerintahkannya. Para kultivator itu akhirnya percaya dengan berita yang telah beredar, bahwa pemimpin sekte pria tertampan di benua langit memang memiliki kekuatan yang sangat hebat. Melihat hal itu, Ling Tian tersenyum senang karena telah berhasil menakut-nakuti semua kultivator tersebut. Ambillah, pil itu akan segera menyembuhkan luka kalian, kata Ling Tian dengan santai. Terima kasih pemimpin. Para kultivator itu berteriak serempak sambil membungkuk memberi hormat ke arah Ling Tian, lalu mengambil pil penyembuh yang masih melayang di depan mereka dan langsung menelannya. Hanya dalam beberapa detik saja, semua luka yang diderita oleh para kultivator tersebut segera sembuh. Hehehe, karena kalian semua telah memanggilku sebagai pemimpin, berarti kalian juga sudah menjadi bagian dari sekte ini. Ambillah, ini juga adalah imbalan untuk kalian, seperti yang telah aku janjikan kepada semua orang yang akan bergabung dengan sekte pria tertampan di benua langit. Setelah mengatakan hal tersebut, Ling Tian sekali lagi melambaikan tangannya untuk memberikan kepada mereka masing-masing 20 butir pil susu merah dan 20 butir pil susu valet. Itu karena kultivasi semua orang tersebut berbeda-beda, sebagian berada di tingkat bintang emas saja dan sebagiannya lagi telah berada di tingkat bintang berlian. Para kultivator itu pun segera mengambil pil mereka masing-masing dengan perasaan yang sangat terkejut. Pil yang diberikan Ling Tian sangat berbeda dari pil yang berfungsi untuk meningkatkan kultivasi pada umumnya. Meskipun pil tersebut terlihat lain dari pil yang biasa mereka konsumsi, tapi mereka semua bisa merasakan energi yang sangat kuat berasal dari pil itu.
Hehehe, tidak perlu terkejut melihat pil yang aku berikan kepada kalian. Itu adalah pil ciptaanku sendiri yang aku beri nama pil susu merah dan pil susu valet. Semua pil tersebut memiliki efektivitas 100%, dan juga energi yang dihasilkannya melebihi pil mutiara darah serta pil valet yang biasa kalian konsumsi. Itu juga akan membuat kultivasi kalian meningkat dengan sangat cepat. Hal yang paling penting lainnya adalah dapat membuat wajah kalian menjadi semakin tampan, meskipun tidak akan bisa mengalahkan ketampananku ini. Lanjut Ling Tian lagi sambil mengangkat bahunya. Apa? Semua orang yang berada di tempat itu berseru kaget setelah mendengar apa yang telah dikatakan oleh Ling Tian. Tidak pernah ada yang menyangka bahwa pemimpin sekte mereka ini juga adalah seorang alkemis. Tutup mulutmu itu paman sebelum ada lalat yang akan memasukinya. Ling Tian berkata kepada Huang Fu yang mulutnya terbuka lebar. Ah, bos, ternyata kamu juga adalah seorang alkemis. Memangnya aku tidak boleh menjadi alkemis ya? Bukannya tidak boleh bos. Itu malah akan menjadi sangat bagus karena kita tidak perlu lagi mencari alkemis lain untuk memenuhi kebutuhan pil dalam meningkatkan kultivasi setiap anggota sekte kita. Bukankah aku telah mengatakan sebelumnya, bahwa untuk masalah itu biar aku saja yang mengaturnya? Kata Ling Tian dengan nada mengeluh. Iya bos, Huang Fu hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengar keluhan Ling Tian tersebut. Namun di dalam hatinya dia merasa sangat gembira setelah mengetahui Ling Tian juga adalah seorang alkemis. Dengan begitu, sekte mereka akan menjadi semakin kuat dalam waktu yang singkat. Dan mungkin akan cepat bisa bersaing dengan sekte besar lainnya yang berada di kota Seribu Bunga. Baiklah, kalau begitu kalian semua harus memperbaiki aula ini terlebih dahulu. Ini semua disebabkan oleh kalian karena ingin menguji kekuatanku. Ling Tian berkata sambil menunjuk para kultivator yang masih berlutut di lantai aula itu. Baik pemimpin. Semua kultivator tersebut segera berteriak secara bersamaan. Ling Tian kemudian turun dari kursi pemimpin dan berjalan pelan keluar dari aula itu menuju ke ruang tamu untuk menunggu kultivator lainnya yang akan bergabung dengan sektenya. Bersambung.